Saudaraku, ada pelajaran atau teologi yang mengatakan bahwa orang itu kalau sekali selamat, ya pasti dia selamat selama-lamanya. Nah, ini perlu ditinjau, saudaraku ya, dari ayat-ayat firman yang seperti ini. Tuhan berkata bahwa orang yang berdosa kepadaku itulah yang akan kuhapus namanya dari kitabku. Jadi, dia berhak untuk menghapus nama yang sudah tertulis di dalam kitabnya sendiri. Wahyu 3 ayat 5. Kepada jemaat Sardis, Tuhan berfirman seperti ini di ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus menjamin orang-orang Sardis yang menang, mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau sampai Tuhan menjamin begitu, Tuhan berjanji seperti itu, ada juga orang-orang yang namanya terhapus dari kitab kehidupan. Tentunya kalau mereka kalah, saudara ya, dikatakan di sini barang siapa menang kan. Jadi di sini kita belajar, saudara, bahwa ada dosa-dosa tertentu yang membuat nama seseorang yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan itu bisa dihapus. Dan Tuhan berhak untuk menghapus. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kita akan lihat, saudara, di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 28 dan 29, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa, hujat dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi hujat jenis apapun juga masih bisa diampuni. Ayat 29 berbunyi demikian. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Di sini muncul istilah dosa kekal. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah satu-satunya jenis dosa yang tidak bisa mendapat ampun. Ini juga tertulis dalam Matius 12 ayat 31, nanti saudara bisa bandingkan ya. Saya ambil dari Markus 3 ayat 28-29, dosa kekal. Nah saudara, dosa kekal adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tentunya dosa menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa, itu memang perlu ada penjelasan yang cukup panjang lebar. Tapi menurut saya, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang ketika Roh Kudus itu bekerja dengan begitu rupa, orang itu menentang, menolak akan karya Roh Kudus itu, maka akibatnya dia dianggap menghujat Roh Kudus. Ini adalah dosa kekal, saudaraku ya. Nah, dosa kekal ini di dalam surat Yohanes, itu dia memakai istilah dosa yang mendatangkan maut. Nah, saya akan tunjukkan ayatnya.